belum ngapa-ngapain tiba-tiba dia ngambil batu terus ngelempar ke aku. Jadi kena tulang ekor aku. Mereka tuh bukan orang yang harus kita takutin, bukan sesuatu yang menyeramkan gitu. Mbak Novi pernah pacaran sama Rian TV? Aku klarifikasi di sini. Intip Salad Podcast. Hai, balik lagi sama gue Reta Putri, pastinya hanya di Intip Salad Podcast. Nah, hari ini aku itu kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan memotivasi kita para anak muda, karena dia sosok inspirasi yang harusnya jadi panutan buat kalian. Dia adalah Mbak Pratiwi Novi. Halo. Apa kabar nih Novi? Alhamdulillah baik. Seneng ya ngelihatnya Novi tuh lembut banget loh. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Novi ini dulunya itu seorang pramugari ya. Ya. Di saat orang sedang mencari pekerjaan, Mbak Novi malah memilih mundur dari pramugari. Coba dong dikasih tau ke kita, apa sih alasannya Mbak? Alasannya kenapa saya mundur setelah 8 tahun saya berjuang menjadi pramugari hanya satu. Saya merasa saya sudah cukup mencari duniawi, tetapi saya di sini mencari akhirat juga. Gitu dengan cara membantu orang terlantar dan ODGJ. Oh gitu, oke. Untuk sebelumnya biar bisa lebih membebaskan Mbak dalam berekspresi dan berbicara, bisa dicopot maskernya. Oke, jadi emang pilihan dari Mbak Novi sendiri untuk membantu orang dengan gangguan jiwa. Betul. Tapi sebelum kita cerita tentang hal tersebut, boleh diceritain sedikit nggak sih Mbak pengalaman saat jadi pramugari? Senang, suka, dukanya? Karena aku udah 8 tahun, jadi pasti ada senang dan dukanya ya. Semua pasti sudah pernah aku rasakan. Tapi mungkin yang nggak bisa aku lupakan momen di saat kita jalan-jalan, terus bisa wisata kuliner sama teman-teman, terus bisa cerita-cerita yang sekarang notabene aku hanya di jalan aja untuk ngebantu orang terlantar gitu. Oke gitu. Tapi ada nggak sih kayak pengalaman yang buruk nih antara junior senior gitu? Kalau dulu senioritas masih ada, tetapi setelah saya menjadi senior kan sudah 8 tahun. Setelah saya menjadi senior sama sekali sudah tidak ada antara junior dan senior gitu. Oh, tapi Mbak Novi sendiri pernah mengalami kayak bulian gitu nggak sih waktu jadi junior? Pasti, karena saya merasa semua maskapai akan seperti itu gitu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau saya sama sekali tidak pernah memperlakukan junior seperti junior, lebih kayak ke kerabat atau ke teman. Kenapa? Karena buat saya pribadi, kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang jujur kita nggak pernah tahu ada di pesawat itu seperti apa. Yang menolong kita itu teman kerja kita gitu. Jadi perlakukan dengan baik, karena suatu saat nanti kalau emang ada terjadi sesuatu dia akan menolong kita. Betul banget. Jadi ya kita sebenarnya manusia saling membutuhkan ya. Betul. Jadi jangan sombong, jangan angku gitu. Nah sekarang Novi sendiri kan sudah buka jilbab. Dulu kan sempat berjilbab ya yang kita Betul. tahu. Itu kalau misalnya boleh diceritakan alasannya apa? Boleh, mau sedikit cerita juga gitu. Dulu aku memutuskan untuk pakai hijab karena pertama aku sempat collab sama salah satu artis perempuan yang memakai hijab juga gitu. Nah dia meminta aku untuk memakai hijab awal mulanya. Terus setelah aku menjalani aku memakai hijab, aku sebenarnya nyaman dengan apa yang aku gunakan gitu. Setelah berjalannya waktu, aku mencoba untuk memakai syar'i, memakai pasmina dan lain-lain. Banyak banget bulian-bulian yang aku dapatkan gitu. Sehingga aku memutuskan untuk kayaknya aku menjadi diri aku sendiri deh. Karena di sini aku memberikan share untuk sosial. Jadi aku mau mereka menyukai aku apa adanya aku, atas apa yang aku lakukan, bukan atas apa yang aku kenakan. Gitu. Oke. Berarti belum ya, kalau misalnya itu belum siap lah ya Belum ibaratnya. siap. Jadi aku merasa aku menjadi diri aku saat ini, yang penting aku tidak merugikan orang lain gitu, dan urusan aku Dengan apapun pencipta. jadi diserahkan aja. Oke. Nah, mengenai keputusan Mbak Novi membantu orang dengan gangguan jiwa, itu kan keputusan yang besar ya menurut saya pribadi gitu. Kenapa sampai akhirnya memilih melakukan kegiatan sosial tersebut? Kenapa? Karena awal mulanya aku ngerasa jujur nyaman banget ketika aku berinteraksi dengan ODGJ. Pertama kali di Yayasan Tasik ya. Di situ aku sempat ketemu sama Irfan Hakim juga gitu. Oh ya. Terus akhirnya collaboration, kita membantu ODGJ itu pertama kali gitu. Jadi setelah itu dengan banyaknya orang di sana, tiba-tiba ODGJ tersebut maunya sama aku.
Bahkan dari perjalanan Gentong ke Tasik itu perjalanan 2 jam, dia pegangan aku tidak berhenti. Karena dia takut, aku nggak tahu trauma kenapa ya, tapi yang jelas dia merasa diri dia takut dan terancam gitu. Nah akhirnya pas di yayasan, sampai di yayasan pun dia nggak mau lepas tangan aku. Dan finally tangan aku kena cakaran. Sebenarnya dia nggak sengaja gitu, karena saking dia takutnya megang aku dan kukunya sudah berpuluh-puluh tahun tidak potong gitu. Akhirnya dia melukai aku. Tetapi itu menjadi pengalaman yang ngebuat aku juga yakin mereka harus butuh bantuan. Gitu. Berarti itu kayak awal jatuh hatinya Mbak Novi ya. Betul. Ke orang dengan gangguan jiwa tersebut. Tapi Mbak Novi nggak takut apa? Masih muda, terus cantik seperti ini ya kan, kalau dilukai sama mereka gitu, nggak ada ketakutan tersendiri? Enggak sama sekali, karena aku mikir ODGJ atau disabilitas mental orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Kalau bukan kita yang ngebantu siapa lagi? Itu kan kesadaran dari hati kita gitu. Dan untuk dia melukai kita, kenapa kita harus takut kalau niat kita baik? Message yang akan kita sampaikan ke dia akan bisa menerima kok, akan bisa mengetahui niat kita tuh baik untuk mereka gitu. Berarti ini pure karena Mbak Novi peduli ya. Ya, Dan betul. merasa mereka tuh layak punya hidup yang sama kayak kita gitu. Betul, karena buat aku itu ODGJ itu adalah takdir. Mereka juga nggak mau jadi ODGJ. Gitu, apalagi terlantar di jalan. Itu adalah takdir Allah yang sudah ditentukan. Nah, tugas kita adalah untuk membantu mereka dan peduli dengan orang sekitar, termasuk yang ada di jalan gitu. Oke. Aku sempat ngeliat tayangan tuh yang selalu ya Mbak Novi tuh mencukur rambut para ODGJ. Itu tuh ada maksud tersendiri atau gimana ya? Karena yang aku lihat tuh kalau netizen orang awam itu melihatnya kayak pemaksaan. Karena kan sampai dipegang begitu. Gitu. Karena mereka itu kan maaf ya, kondisinya kan kotor banget gitu. Dan aku pribadi bukannya cuma satu kali, semuanya ODGJ itu tidak akan bisa membersihkan diri dia sendiri. Bahkan sampai rambutnya gimbal gitu. Dan sesuai dengan ketentuan ya gitu, kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi aku memotong yang menurut aku ya kotor gitu. Apa itu ada hubungannya dengan pribadi dia yang, karena kan kalau kita lihat setelah dipotong tuh mereka jadi lebih tenang ya. Setelah dimandikan, bukan Setelah dipotong. dimandikan. Kalau dimandikan, mungkin selama ini mereka nggak pernah merasakan mandi lagi. Jadi setelah merasakan mandi, kadang mereka suka sadar untuk dirinya dia siapa. Gitu kan kalau disabilitas mental lupa ingatan jati dirinya dia gitu. Oke. Terus kalau pengalaman Mbak Novi sendiri, pernah nggak sih sampai kayak ngerasa disakiti gitu sama mereka? Baru kemarin 3 hari yang lalu aku ke Ciamis. Terus ada info ODGJ terlantar udah puluhan tahun di sana karena rambutnya udah gimbal banget, panjang sampai inilah ya gitu. Terus sepinggang. Nah, setelah itu tim aku belum siap, tapi aku udah turun duluan. Untuk coba komunikasi gitu. Maksudnya aku mau menjelaskan bahwa niat aku ini baik untuk ngebantu dia. Maksudnya aku kalau bisa kita bersihkan dan kita bawa ke yayasan atau dinas sosial terkait gitu. Nah, ternyata belum ngapa-ngapain tiba-tiba dia ngambil batu terus ngelempar ke aku. Jadi kena tulang ekor aku belakang gitu. Itu bukan luka pertama, pasti ada luka-luka sebelumnya. Iya, tapi itu terparah karena batunya besar. Gitu, tapi nggak apa-apa karena dia pun mungkin merasa takut ya, namanya baru ketemu sama kita. Emang kita harus pelan-pelan gitu. Tapi Mbak Novi nggak kapok ya? Nggak sama sekali. Luar biasa. Terus kalau misalnya pengalaman yang bikin Mbak Novi tuh histori dia sampai bisa menjadi gangguan jiwa gitu, ada nggak yang sampai menyentuh banget? Menyentuh banget Abah Ismail kali ya gitu, karena Abah Ismail ODGJ yang terlantar 20 tahun di jalan. Aku berobatkan di salah satu rumah sakit jiwa di Bogor. Setelah itu aku bawa ke rumah. Setelah itu bertemu dengan keluarganya dan alhamdulillah sebenarnya keluarganya mau untuk membawa Abah Ismail itu. Tetapi Abah Ismail itu lebih memilih untuk tinggal sama aku. Gitu. Jadi Abah Ismail sekarang kartu keluarga, KTP-nya dia sekarang udah di tempat aku. Baik banget ya Mbak Novi ya. Berarti sampai sekarang masih sama Mbak Novi? Masih, dan alhamdulillah lagi kondisinya kata dokter 90% dia sudah pulih dari disabilitas mentalnya. Oke. Yang aku bikin penasaran juga, siapa sih panutan Mbak Novi sampai bisa memiliki hati yang mulia seperti ini? Panutan aku ya pertama yang udah ketentuan Allah ya. Maksudnya kita harus berbuat baik, harus bisa berguna ketika kita merasa diri kita mampu untuk melakukannya gitu. Yang kedua,
panutannya pasti orang tua aku gitu, termasuk mamaku ya gitu. Maksudnya apa yang aku lakukan ini di dunia semoga akan tersampaikan, mamaku udah meninggal kan, jadi akan tersampaikan di akhirat gitu. Sorry kalau boleh sedikit membahas gitu, mamanya Mbak Novi meninggal kapan dan kenapa? Mamaku 21 Juni 2012. Jadi Masih baru. 2 hari sebelum aku menjadi pramugari. Jadi 2 hari sebelum aku mendapatkan seragam penyerahan semua-semuanya gitu. Ada perasaan sedih dong, seharusnya dilihat sama orang tua tapi sudah dipanggil. Sedih banget karena kalau bahas orang tua nggak ada putusnya ya, nggak ada ceritanya, karena gimana pun orang tua yang terbaik. Bahkan sampai detik ini semua yang aku lakukan itu contoh dari orang tuaku. Oke, kalau misalnya ngomongin soal ODGJ ini, pertama kali yang membuat Mbak Novi ingin berteman dengan mereka, mengurus mereka gitu, siapa? Pertama kali yayasan di Tasik itu. Yayasan di Tasik ya? Yayasan di Tasik itu emang khusus untuk ODGJ dan orang terlantar gitu. Jadi setelah saya melihat ada 200 orang pasien di sana dan mereka welcome banget, selayaknya kayak teman aja. Mereka tuh bukan orang yang harus kita takutin, bukan sesuatu yang menyeramkan gitu. Emang sepatutnya kita merangkul mereka seperti saudara sendiri. Berarti cara komunikasi Mbak Novi ke mereka pun sama seperti sama yang lain ya? Betul. Cara pendekatannya seperti itu juga? Iya, harus pelan-pelan, harus sabar dan mencari titik di mana dia akan mendengarkan atau nurut sama kita. Oke, berarti prosesnya ini Mbak Novi itu keliling jalanan gitu untuk mencari mereka dan ditaruh ke ini tempat untuk merawat. Kalau untuk keliling di jalan aku enggak. Jadi aku alhamdulillah selalu dapat info dari orang. Misalnya ada ODGJ di Lampung, bahkan di Riau, di Surabaya gitu. Nah, akhirnya saya samperkan gitu. Terus setelah itu benar-benar lihat kondisinya seperti apa, saya cari dinas sosial terkait atau yayasan yang sekiranya bisa menerima kondisi ODGJ atau orang terlantar gitu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas seseorang gitu, seseorang yang memotivasi. Sebelumnya kan yang kita tahu Mbak ini gabung sama Rian TV ya. Iya. Ya, mungkinkah seseorang itu yang juga mendorong Mbak Novi untuk merawat ODGJ? Mungkin salah satunya iya gitu, tetapi pada saat saya bergabung dengan orang tersebut ya, saya itu hanya menjadi donatur di Yayasan Tasik gitu. Jadi saya bukan menjadi YouTuber dulu, saya hanya pure ingin membantu yayasan itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk terjun langsung dan membuat konten kreator itu setelah jauh gitu, maksudnya jauh setelah saya mengenal dari Rian. Ya, betul. Gitu. Berarti saat Mbak Novi di pramugari itu sudah menjadi donatur? Sudah, karena sebelum jadi konten kreator saya sudah menjadi bukan menjadi ya, ntar takutnya disangka sombong. Jadi saya sudah berbagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, tetapi emang saya lebih fokus selama ini ke lansia, disabilitas fisik atau panti jompo, yatim piatu, seperti itu sih. Ada juga nggak sih orang dengan gangguan jiwa tuh yang anak kecil? Banyak juga banget, iya. Karena kalau kondisi seperti itu kita nggak pernah tahu, mungkin ada gennya seperti itu, atau mungkin trauma atau depresi yang dia tidak bisa ungkapkan, dia pendam dan menjadi seperti itu karena tidak mengenal umur. Seperti itu sih. Total berapa orang yang selama ini sudah dibantu sama Mbak Novi? Nah, kalau misalnya ditanya soal total, jujur buat aku pribadi, kebaikan aku nggak pernah mau hitung. Jadi aku nggak pernah tahu berapa orang yang aku bantu, berapa orang yang aku urus di rumah sakit jiwa gitu, atau berapa orang yang sudah diketemukan dengan keluarganya. Sekali lagi buat aku pribadi, kebaikan itu yang kita lupakan, tapi keburukan kita yang selalu kita ingat. Betul, nggak perlu diperhitungkan. Betul. Gitu. Kagum ya sama Mbak Novi ya. Ini harusnya kita mencontoh sosok Mbak Novi. Oke, terus kita lanjut lagi pertanyaannya nih. Oke. Mbak Novi sendiri nanti ada yang pengen direalisasikan nggak? Insya Allah aku pengen punya rumah singgah gitu untuk orang terlantar dan ODGJ, dalam arti yang notabene akan aku urus sendiri dengan tangan aku. Jadi aku nggak perlu ketika aku mendapatkan OT atau ODGJ, mungkin dari kota-kota tertentu aku bingung dinas sosialnya mungkin gitu,
tidak mau membantu atau tidak mau bekerja sama gitu. Mungkin tidak ada shelter atau penampungan di dinas sosial tersebut. Jadi aku tidak perlu pusing untuk ngebawa ke sini, ke sana, ke sini. Aku bisa bawa ke tempat aku seperti itu. Selama ini pemerintah itu ikut membantu berikan donasi nggak untuk bantuan ke ODGJ? Donasi sih tidak ada ya, karena kan ini pure dari saya pribadi gitu. Tetapi kalau misalnya ada salah satu dinas sosial yang membantu untuk seperti kayak Jamkesda itu jaminan kesehatan daerah yang diperuntukkan untuk OT dan ODGJ. Dalam arti Jamkesda itu dipakai untuk berobat ke medikal ya. Mungkin tangannya kenapa sebagian ada seperti itu. Tetapi kalau mungkin prosesnya sulit dan syarat-syaratnya sulit, saya pribadi sih lebih ingin membawa cepat, ya udah pakai uang pribadi aja. Berarti kebanyakan semua dari uang pribadi Mbak Novi. Seperti itu. Tapi kalau ada orang yang membantu itu biasanya kemana Mbak? Kalau mau membantu dalam hal Donasi boleh ke kita atau ke yayasan yang dia tuju. Misalnya aku udah kerjasama dengan yayasan Al Fajar Berseri gitu, boleh ke yayasan itu atau ke yayasan yang di Bogor. Jadi aku harus menanyakan juga donasi ini untuk apa. Ketika untuk yayasan silakan langsung ke yayasan. Kalau untuk ODGJ, kalau untuk aku pribadi tolong belikan berupa barang aja, jangan uang gitu, karena takutnya kita nggak tahu kan jadi fitnah atau apa gitu. Oke. Yang kemudian saya ingin tahu gitu, kenapa Mbak Novi ingin membuat ini sebagai konten di YouTube? Karena aku pengen banget mengedukasi orang, mengedukasi kita semua untuk lebih peduli dengan ODGJ. Bukan ODGJ aja, orang terlantar atau orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan gitu. Karena buat aku pribadi ini adalah kewajiban. Ini adalah sesuatu yang tergerak dari hati. Jadi lakukan yang terbaik untuk orang lain selama kita mampu dan kita bisa. Tapi kalau yang dilihat dari Mbak Novi lebih banyak cibiran atau kalimat-kalimat positif? Kalimat positif sih ya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau misalnya even mereka nggak suka sama aku pun, aku tidak mempermasalahkan karena semua orang berhak untuk menentukan suka atau tidak. Aku tidak bisa menutup semua mata dan mulut semua orang gitu, tetapi aku bisa menggunakan dua tangan aku dan tubuh aku, badan aku untuk menggerakkan yang menonton video aku untuk melakukan hal yang sama gitu. Oke. Terus kalau bicara soal keuntungan di YouTube, ya kan kita tahu lah baru 7 bulan tapi udah lebih dari 1 juta loh. Alhamdulillah, iya. Itu sempet nyangka nggak sih? Gak pernah nyangka sama sekali. Gak pernah berpikir akan secepat ini gitu. Jadi yang aku jalani sekarang itu sebenarnya cuman niatnya tuh mau mengedukasi banyak orang dan bisa turut serta membantu orang yang terlantar, itu aja. Jadi pada saat appreciate netizen yang sangat luar biasa banget buat aku pribadi, gak pernah aku bayangkan gitu. Karena aku pribadi cuman orang biasa yang mencoba untuk sosial yang diekspos agar banyak yang tergerak untuk melakukan hal yang sama, itu aja. Cuma pernah nggak sih Mbak ada yang nyinyir gitu bilang, lu cuma pengen menarik simpati orang, ada nggak? Ada. Terus Tapi menanggapinya? nggak apa-apa kan, mereka punya hak. Aku selalu bilang punya hak untuk menentukan semuanya. Tetapi yang jelas tidak perlu untuk menarik simpati untuk apa gitu. Karena yang aku lakukan selama ini benar-benar yang kerja di jalan sampai tuntas. Kenapa aku bilang tuntas? Ketika aku menemukan ODGJ atau OT yang terlantar, ketika dia membutuhkan medikal, akan aku bantu rawat ke rumah sakit tersebut, memakai uang pribadi yang jelas gitu. Dan yang kedua, setelah dari rumah sakit aku pikirkan akan dibawa kemana gitu, ke yayasan kah atau ke dinas sosial kah, seperti itu sih. Oke. Terus ada juga nih informasi katanya penghasilan YouTube-nya Mbak Novi tuh bisa mencapai 1 miliar. Enggak. Benar atau tidak? Enggak. Tidak benar. Kalau emang sampai 1 miliar, aku udah langsung open untuk bikin rumah singgah. Aku langsung bener-bener untuk orang terlantarnya akan lebih total ya gitu. Maksudnya kondisi sekarang aja aku sampai mikirnya alhamdulillah aku masih bisa dikasih makan, masih bisa berbagi, itu udah alhamdulillah banget. Dan tujuan aku bikin YouTube bukan untuk memperkaya diri. Sekali lagi, kalau untuk memperkaya diri, aku tidak akan mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Aku tidak akan membawa ke rumah sakit, aku tidak akan sampai keluar kota yang membutuh biaya transportasi, hotel dan lain-lain gitu. Aku kan sampai keluar kota kan gitu.
kalau untuk hanya seperti itu gak akan mau aku mengeluarkan modal gitu loh bahasa kasarnya. Tapi itu yang aku lakukan benar-benar dari hati aku, yang aku tidak mikir untuk mencari uang ya, seperti itu sih. Berarti hasil AdSense dari YouTube itu semuanya dialokasikan bagi orang dengan gangguan jiwa? Betul, karena niat Semuanya? aku dari awal seperti itu. Kenapa aku bilang gitu, kalau untuk memperkaya diri mungkin udah tahu ya, maksudnya aku akan beli ini tuh. Sama sekali aku tidak ada niat untuk membeli sesuatu yang aku rasa aku udah pernah merasakannya seperti dulu gitu. Itu sih. Berarti untuk pribadi Mbak sendiri itu dari pekerjaan yang lain ataukah memang Jadi ada? waktu aku jadi pramugari aku juga ada usaha properti. Jadi aku ada sewa apartemen gitu yang bulanannya alhamdulillah bisa berkecukupan untuk makan aku, untuk biaya operasional dan lain-lain gitu. Setelah aku stop dari pramugari benar-benar kita maksimalkan segala sesuatu yang kita ngerasa kita bisa maksimalkan gitu. Berarti memang punya bisnis tersendiri untuk hidupnya Mbak Novi ya, sementara hasil dari YouTube yang memang untuk orang dengan gangguan jiwa itu. Iya, betul. Oke. Nah, soal yang rumah peduli itu masih dalam proses. Betul, masih dalam proses karena itu kan lokasinya ada di Jakarta Selatan gitu. Nah, lokasi tersebut itu termasuk dalam kategori rumah yang bisa disebut maaf ya mewah gitu. Nah, untuk proses menjadi ke notaris itu agak sulit karena harus izin dengan orang-orang sekitarnya. Seperti itu. Jadi yang kendalanya masih proses panjang banget untuk izin sama orang-orang sekitar dan lain-lain gitu. Karena kalau untuk ODGJ di tengah-tengah rumah mewah itu ternyata aku baru tahu itu agak sulit. Itu jadi nggak segampang mungkin di perumahannya jauh dari rumah warga dan lain-lain. Karena kan kalau ODGJ kita harus ada ruang tenang. Ruang tenang itu di mana pada saat ODGJ itu ngamuk-ngamuk, terus ruang isolasi gitu lah. Jadi kayak misalnya harus dia sendiri harus merenung dulu sampai kondisinya membaik baru kita ajak ngobrol seperti itu. Untuk rumah pedulinya kita doakan semoga cepat selesai, Amin, lancar ya. amin. Terus ini nih, kemarin tuh aku baru lihat, kita balik ke videonya Mbak Novi gitu. Aku baru lihat tuh ada yang tangannya bengkak karena diikat barang-barang. Iya, banyak seperti itu. Itu perasaan Mbak Novi gimana sih melihat itu secara langsung? Karena bukan cuma 1-2 kali, jadi aku merasa kayak udah terbiasa pertama seperti itu dan yang kedua aku tidak bisa melakukan yang lebih dari itu. Jadi ketika aku bersihkan, aku ganti bajunya, aku kasih makan, biasanya aku langsung bawa ke rumah sakit terkait ya untuk penanganan cincin, mungkin ikat-ikatan yang aku tidak bisa lepas sendiri gitu. Nah, sekarang di masa pandemi ini ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk mendatangi mereka gitu? Karena kan lagi pandemi ya. Aku pribadi sih enggak ya, aku niatnya udahlah lillahi ta'ala aja, maksudnya bismillah, apa yang aku lakukan aku merasa baik, ya insya Allah berjalan dengan baik, itu aja sih. Berarti untuk melakukan kebaikan itu tidak ada hambatan ya, justru bakal dipermudah. Insya Allah. Oke, ini juga ada pertanyaan dari netizen yang penasaran banget nih. Mbak Novi pernah pacaran sama Rian TV? Enggak pernah, jadi aku klarifikasi di sini tidak pernah, karena waktu dikonfirmasi sama Irfan juga sudah dijelaskan bahwa aku tidak pernah berpacaran dengan orang tersebut gitu. Oke, terakhir nih, Mbak Novi udah puas belum sih apa yang sudah Mbak Novi lakukan ini? Sudah, karena buat aku pribadi kayak ketika kita mau melakukan sesuatu emang harus ada puasnya dan bersyukur. Kalau misalnya kita nggak akan bersyukur dan ada puasnya, itu nggak akan bisa kita kendalikan gitu, karena luas banget arti kata puas. Seperti itu sih. Oke, nah masih ada pertanyaan yang terselip ya. Ini peran pemerintah untuk orang dengan gangguan jiwa seperti apa? Nah, agak sulit ya dijawab karena aku pribadi jujur kadang berjuang mati-matian untuk meminta pertolongan pemerintah gitu, tetapi dalam arti kita kan tidak bisa peran serta pemerintah penting, tetapi kita juga nggak mengetahui kayak misalnya di kota-kota kecil apakah ada shelter yang terkait yang bisa menampung orang terlantar tersebut gitu. Tapi sebenarnya semua dinas sosial itu akan bekerja sama dengan LSM atau yayasan yang terkait ya gitu. Tapi banyak banget yang dinas sosial untuk tidak menerima
dengan alasan tidak mempunyai shelter. Seperti itu. Jadi aku sih tidak berharap banyak gitu ya untuk dinas sosial ketika aku datang ke kota-kota kecil gitu. Jadi ketika aku bisa lakukan di kota tersebut, aku mencarinya yayasan malah gitu. Yayasan di mana dia yang menampung tanpa bayaran gitu. Kenapa aku bilang tanpa bayaran? Kita akan mengerti untuk baik terhadap yayasan tersebut, tetapi tidak untuk diminta. Karena kalau sesuatu yang diminta awalnya tidak akan baik. Oke. Gitu sih. Berarti lebih prefer ke yayasan. Ke yayasan. Gitu. Harapan dari Mbak Novi tersendiri untuk pemerintah. Semoga para instansi yang terkait bisa mempermudah kita yang ada di jalan, karena sebenarnya kan sesuai undang-undang fakir miskin orang terlantar itu diurus oleh pemerintah. Tetapi di sini saya relawan yang ada di jalan membantu tugas pemerintah untuk mencari orang terlantar khususnya ODGJ mendapatkan selayaknya dan semestinya. Mereka juga ingin tidur nyenyak, mereka juga ingin makan normal seperti kita gitu, tidak kelaparan, tidak kekurangan gitu. Aku masih ada yang aku penasaran nih dari Mbak Novi ya. Di usia muda yang harusnya Mbak Novi bisa having fun sama teman-temannya, ini malah milih ngurus orang dengan gangguan jiwa. Menyesal nggak? Enggak, karena aku udah pernah merasakan hal itu. Jadi yang selalu aku cerita, aku pernah hidup dengan gaya glamor. Aku nggak munafik. Aku pernah merasakan seperti itu. Aku pernah menjadi arisan sosialita yang jujur. Aku tidak bisa merasakan bersyukur untuk keadaan itu. Jadi aku merasa diri aku yang sekarang, walaupun mungkin kondisinya pas-pasan, tapi aku merasa hidup aku bersyukur. Kenapa aku bilang bersyukur? Karena aku merasa hidup aku bisa membantu orang lain. Hidup aku masih bisa berguna untuk orang lain. Karena jujur umur gak ada yang tahu itu kapan. Jadi lakukan yang terbaik untuk orang lain. Mbak Novi kepikiran seperti itu di umur berapa? Karena dari kecil aku dididik untuk lebih peduli akan sesama di sekeliling kita. Jadi Sama pada ibu? saat sama mamaku ya, karena aku deket banget sama mama. Gitu. Oke. Berarti memang benar kata pepatah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Amin. Berarti ibunya Mbak Novi seperti Mbak Novi juga ya? Mama suka sosial banget. Sama berarti. Iya. Oke, berarti bisa kita ambil kesimpulannya untuk kalian semua yang mungkin merasa dirinya masih kurang cantik gitu ya, jangan tambahin skincare, tambahin perbuatan baik ya, amal ke sesama, hatinya diperbaiki, jangan cuma skincare ngabisin duit, betul? Karena kecantikan itu gak ada yang abadi. Aish, benar kali. Iya. Kecantikan itu juga dari hati. Kita bisa tambah tua tapi kecantikan hati itu nggak bisa mati. Iya. Yoi gak? Weh, mantep banget. Mbak Novi, terima kasih ya udah mau ngobrol sama aku di podcast ini. Terima kasih, aku juga merasa terhormat sudah diundang. Terima kasih banyak. Pokoknya kisahnya Mbak Novi ini menginspirasi banyak orang sekali, terutama untuk orang-orang yang masih muda ya. Jangan sia-siakan waktu. Oke. Karena umur tidak bisa menentukan muda, tua, masih kecil, balita, semua bisa. Oke, ada yang mau Mbak Novi sampaikan kah? Mungkin project Mbak Novi selanjutnya atau pesan Mbak Novi untuk mereka yang orang dengan gangguan jiwa atau siapapun dibebaskan untuk Mbak Novi. Oke, untuk yang menonton tayangan ini, aku meminta tolong untuk kalian semua untuk lebih peduli akan sesama, khususnya dengan orang terlantar dan ODGJ. Sekali lagi aku mau tekankan itu bukan pilihan hidup mereka. Mereka pun tidak ingin seperti itu. Tetapi Allah yang sudah menakdirkan seperti itu. Jadi tugas kita membantu orang tersebut. Karena sekali lagi itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Lakukan yang terbaik karena jujur umur tidak ada yang tahu. Kita bisa 1 detik lagi, 1 menit lagi. Kebaikan itu tidak boleh ditunda sama sekali. Gitu. Kebaikan tidak boleh ditunda. Oke, thank you banget Mbak Novi dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa di subscribe. Ingat, ambil semua yang positif tapi dibuang yang negatifnya ya, karena kita cuma manusia biasa. Sampai jumpa di Intip Salep podcast selanjutnya. Bye bye.